Iya, pada saat ini memang masih banyak menjadi pertanyaan publik ya untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan pada saat ini juga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini mengajukan PK untuk meminta keadilan. Karena mereka mengatakan bahwa membawa sejumlah barang bukti ya untuk menunjukkan bahwa mereka ini tidak bersalah. Memang ada novum baru yang harus dihadirkan untuk kemudian bisa mengajukan sidang PK ini atau peninjauan kembali. Nah, kita akan berdiskusi bersama dengan kuasa hukum dari 6 terpidana dari kasus pembunuhan Vina. Ada Bang Jutek Bongso sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bang Jutek. Ya, Bang Jutek, informasinya memang, dan juga ada Pak Ito Sumardi ya, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom juga. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi, Mas Tafa. Selamat pagi, Mbak Sira. Baik, saya ingin ke Bang Jutek dulu. Bang Jutek, informasinya Anda tinggal selangkah lagi untuk mengajukan PK. Kenapa tidak sekalian, Pak, dengan Saka Tatal yang sudah lebih dulu untuk mengajukan PK dan akan segera disidangkan PK-nya? Baik, Mas Alfat, kami betul sedang mempersiapkan novum ya PK dan juga memori PK. Kami tim membahas ini secara mendalam. Kami tidak ingin terburu-buru oleh karena ke-6 terpidana ini mendapatkan hukuman yang sangat serius, yaitu vonisnya seumur hidup. Kami tidak ingin gagal, itu sebabnya kami coba mencari novum-novum baru ya, yang betul-betul belum dipertimbangkan dan apa saja kekeliruan hakim dan juga yang lain ya yang kami pertimbangkan, termasuk saksi-saksi baru. Kalau Saka melakukan PK lewat kuasa hukumnya saat ini secara tanggal 24 ini, nanti kami dengar ya 24 Juli nanti akan sidang di sidangnya. Pengadilan Negeri Cirebon, bahwa Saka ini sudah selesai menyelesaikan hukumannya 8 tahun. Kalaupun ini gagal, ini tidak akan mempengaruhi dan dia tidak perlu menjalani lagi. Tapi kalau bagi klien kami, kalau kami gagal, maka mereka tidak akan keluar nih dari tahanan, dari penjara, ya kan? Itu sebabnya kami sangat berhati-hati terhadap 6 terpidana yang kami wakili. Demikian, Mbak Sira. Bang Jutek, untuk novum dan juga bukti barunya itu seperti apa yang dinilai yang akan menjadi suatu bukti yang kuat? Ya gini, Mbak Sira, bahwa kami kan melihat ada banyak kejanggalan dalam peristiwa ini, mulai dari penangkapan oleh Aibtu Rudiana, ya, tanpa bukti awal dia menangkap, menginterogasi, ya, infonya diduga ada penyiksaan, ada aniaya, lalu mendapatkan keterangan, dan ketika dia membuat LP sudah muncul itu semua, nama tersangkanya 11, siapa saja, dan terus, dan keterangan itu didapat dari siapa, dari Aib dan Dede. Lalu para terpidana mengaku malam itu mereka punya alibi, tidak ada di lokasi, ada di rumah Pak RT, Pak Basren bersama dengan anaknya Kavi. Makanya kami membuat 3 LP. 3 LP itu sudah diterima. Ya, kami berterima kasih sekali lagi kepada Kapolri, kepada Pak Kabar Reskrim yang sudah menerima ketiga laporan kami, terutama laporan terhadap Rudiana. Ya, ini sangat penting. Ya, tadinya kami menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri dalam hal ini, karena dengan menerima LP kami tentu akan diproses dan kita uji keterangan, kejanggalan ataupun apapun yang kami dapatkan supaya kita uji. Mudah-mudahan dengan pintu masuk ini Mabes Polri dapat membuat terang peristiwa ini, gitu Mbak Sira. Baik, saya ingin ke Pak Ito. Kalau begitu Pak Ito, Anda kan sebagai mantan Kabar Reskrim juga, jika memang kemudian kalau kita melihat dari kasus ini, kuasa hukum dari 6 terpidana ini melaporkan Ibtu Rudiana yang pada saat itu melakukan penyidikan, padahal kemudian bukan ranahnya begitu. Nah, dengan diterimanya laporan terhadap Ibtu Rudiana ini menggambarkan apa, Pak? Apakah memang menggambarkan memang ada kesalahan prosedur pada saat itu sehingga ini akan kemudian berpengaruh terhadap nanti di sidang PK, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, baik. Saya lihat dari 2 aspek ya. Yang pertama adalah untuk pengajuan PK itu merupakan hak ya daripada seorang yang telah mendapatkan hukuman ya, satu putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Nah sekarang tadi kan disampaikan oleh Bung Jutek bahwa ada dugaan, nah, dia kan baru dugaan ya. Tentunya juga ini akan didalami, akan di follow up atau tindak lanjuti oleh Polda Jabar ya, dengan diawasi oleh Barreskrim. Jadi kalau kita lihat dugaan kan kita sebetulnya nggak tahu apakah itu betul atau tidak. Menurut saya, pengalaman saya, sangat tidak mungkin seorang namanya itu Rudiana itu melakukan penyidikan sehingga kemudian sampai di berkas ya. Tentunya jaksa juga dengan hakim pada saat itu juga tidak mungkin akan demikian saja menerima. Jadi di sini tentunya Novum yang mengatakan bahwa ada penyidikan yang mungkin proses penyidikan yang salah ini perlu dibuktikan dulu, itu Novum yang bisa dijadikan di PK. Karena kalau itu bisa terbukti bahwa Rudiana itu telah melakukan sesuatu tindakan atau dalam proses penyidikannya tidak sesuai dengan ketentuan, saya kira ya betul itu merupakan Novum yang bisa menggugurkan keputusan pengadilan di tingkat Mahkamah Agung Kasasi. Kemudian yang kedua, ada yang mungkin bagi saya agak ganjil adalah masalah pra-peradilan Peggy yang diterima. Itu kan masalahnya yang pertama adalah ranahnya adalah ranah hukum formal ya, atau dari aspek formal, bukan material. Dan juga saat itu juga kan Peggy mengatakan tidak mengenal, meskipun dalam beberapa saya mempunyai beberapa video mengatakan Peggy mengenal ya. Jadi mungkin novum yang disiapkan oleh penasihat hukumnya daripada ketujuh terpidana ini juga ya mungkin harus menunggu bagaimana hasil daripada penyidikan atau penyelidikan terhadap Ibtu Rudiana dan juga laporan yang lain. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ito, ada yang juga disampaikan oleh kuasa hukum dari 6 terpidana ataupun 7 terpidana ini, salah satunya menyatakan bahwa bukti-bukti yang mereka punya saat ini menunjukkan bahwa pada saat penyelidikan ataupun penyelidikan pada saat itu diada-adakan. Salah satunya seperti batu yang ditemukan terhadap terpidana Sudirman itu begitu. Kalau menurut Pak Ito sebenarnya prosedur penyidikan hingga ke tahap penyidikan itu akan seperti apa termasuk dengan barang bukti? Iya, yang pertama tentunya tidak berdasarkan kepada keterangan saksi saja, Mbak. Kan sudah ada daripada yang sangat menguatkan adalah keterangan daripada hasil otopsi ya. Kan otopsi itu kan dalam pasal 184 ayat 1 itu merupakan surat keterangan ahli yang tidak terbantahkan. Nah kita kan nggak tahu ya, ini bergulir sekarang setelah 8 tahun seolah-olah bahwa ada kesalahan dalam proses penyidikan. Nah tentunya proses penyidikan itu kan sudah lengkap bahwa melalui satu proses penuntutan sampai dengan di peradilan. Nah kalau mengatakan PK saat ini ya, PK yang diuji adalah hasil keputusan hakim ya, bukan masalah dari penyidikannya. Nah kalau memang penyidikannya memang ada sesuatu yang keliru atau salah berdasarkan laporan para penasihat hukum dari 7 terpidana, ya itu bisa dijadikan novum ya. Saya kira kita tinggal menunggu bagaimana hasil daripada tindak lanjut pelaporan daripada 3 pihak yang dilaporkan oleh penasihat hukum 7 terpidana itu. Demikian, Pak. Baik, saya ingin kembali ke Bang Jutek. Bang Jutek, kalau ini kan berarti berdasar pada 3 LP yang dilaporkan. Kalau memang tidak ditindaklanjuti, artinya Anda tidak akan melanjutkan ke pengajuan memori PK dan lain sebagainya, atau ada upaya lain nanti mungkin? Mas Arfad dan Mbak Sira, itu adalah salah satu bukti ya, salah satu bukti novum yang akan kami hadirkan. Tentu kami memiliki banyak, ya kan? Kami menguji peristiwa itu sesungguhnya yang sering kita dengar, ya apakah peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak? Ini aja kita uji karena banyak sekali kejanggalan, ya kan? Yang akan kami hadirkan. Ya, itu tidak semata-mata menunggu LP kami. Memang betul, kami bersyukur ya bahwa LP ini diterima oleh Mabes Polri, Barreskrim. Artinya bahwa muara dari LP ini cuma 2. Dilanjutkan naik ke sidik kalau ditemukan ada pidana, atau di SP3 kalau tidak ada unsur pidana. Kan itu 2. Kan pilih ininya. Tapi apapun pilihan Mabes Polri, saya kira kami penasihat hukum pasti akan diajak untuk gelar bersama. Itulah kesempatan bagi kami untuk menghadirkan bukti-bukti, kami berdiskusi dengan para penyidik nanti, apakah cukup dan betul peristiwa itu, ya itu kesempatan yang kita harapkan.
Dan mudah-mudahan ketika gelar bersama, kami sudah mendapatkan panggilan untuk gelar dalam waktu dekat. Ya, mudah-mudahan tim kami sedang mempersiapkan, memperkuat apa yang kami laporkan. Tentu ketika kami melapor ini, kami tidak sembarang juga melapor. Ya kan, kami sudah membahasnya secara mendalam seperti yang Pak Ito Sumadi tadi katakan, betul. Tapi apa yang disampaikan Pak Ito, kita akan uji apakah betul, ya kan, seorang Aibtu Rudiana pada saat itu belakangan dia mengaku hanya mengamankan 15 menit, diserahkan di BAP dan di dalam fakta persidangan sekian jam. Dan bukti di dalam yang kami miliki, baik lewat foto dan yang lain, terjadi rebam, dan pengakuan daripada terpidana, ada penyiksaan. Lalu tidak ada saksi bukti awal, apakah boleh? Ini bukan tertangkap tangan loh. Kan gitu kan? Berdasarkan keterangan Aibtu Rudiana itu langsung ke TKP, Pak Ito. Kan gitu kan? Langsung ke TKP, ya, di tempat mereka nongkrong. Lalu mereka ditangkap, diinterogasi, di dugaan tadi ya, dianiaya, disiksa, menurut pengakuan para klien kami. Lalu muncullah 11 nama, dan inilah yang akhirnya terus menjadi janggal. Kalau awal ini salah dan kita melanjutkan dengan ini yang terus sampai kepada pengadilan, walaupun sudah inkrah, ya mari kita uji, ya kan? Kami hargai bahwa ini sudah dikoreksi oleh jaksa lewat P21, sudah diuji 3 kali di pengadilan. Kami hargai dan tentu makanya kami akan tempuh lewat jalur peninjauan kembali, karena itu satu-satunya pintu. Satu hal nih, secara logika yang tiap hari saya munculkan, ya, kalau kemarin terjadi timpuk-timpukan batu berserakan, kami hadirkan banyak saksi yang tidak melihat malam itu ada batu berserakan di jalan. Kemudian kalau memang betul, kenapa polisi datang lambat ketika temu mayat, ketika kecelakaan itu dilaporkan, datangnya cepat di olah TKP. Kemudian kalau betul tim laka itu datang, ya kan, lalu terjadi kecelakaan dan batu berserakan, rasanya nggak mungkin. Kemudian yang terakhir yang saya mau hadirkan ini yang informasi baru, ya, bahwa bila mana secara psikologi mereka itu melakukan peristiwa itu, mungkin nggak mereka sesudah melakukan pembunuhan itu nongkrong kembali di tempat yang sama. Itu aja pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab secara psikologi, gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan, kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh Bang Jutek akan dijawab nanti oleh Pak Ito, ya. Tapi usai jeda kita akan kembali mengulasnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.